baju kita. Silakan semuanya berdiri. Jadi cek. Bagaimana cara perkembangbiakan generatif tumbuhan? Nah, kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif alami dan menentukan ide pokok teks laporan. Nah, setelah kalian selesai melaksanakan kegiatan ini, Ibu harapkan kalian nanti dapat mencirikan cara perkembangbiakan vegetatif. Kemudian kalian bisa membandingkan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dan generatif tumbuhan, dan kemudian nanti kalian akan membuat satu laporan tumbuhan, pengelompokan tumbuhan. Selanjutnya ini ada soal pretest, silakan Ira dibagikan ke temannya. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, kita akan menonton video pembelajaran tentang cara perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Ibu bertanya, tidak boleh rebutan, tapi nanti Ibu panggil satu orang untuk menjawab pertanyaan. Ayo kawan-kawan, belajar bersama. Baik anak-anak, ini ada beberapa masalah yang akan nanti kita cari pemecahan masalahnya bersama-sama dengan cara berdiskusi. Kemudian ini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan untuk masalah yang pertama, yaitu yang pertama, apa dampak serangan hama pada perkembangbiakan tanaman tebu? Kemudian yang kedua, apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengendalian hama tumbuhan? Nah, untuk masalah yang kedua, ini apa dampak berita hoax bagi masyarakat? Kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax? Jadi ini nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok mencari masalahnya. Nah, ini Ibu bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kalian sudah tahu kelompoknya masing-masing ya. Kelompok yang pertama ada Halim, Angga, Aura, Sagita. Kemudian kelompok 2 ada Rahmi, Tria, Sinta, Dewi. Kemudian kelompok 3 Ira, Febri, Fauzi, Ulfa. Kelompok 4 Safik, Ulan, Dia, dan Lim. Kemudian kelompok 5 ada Vini, Zainu, Seli, Rafael, dan Rido. Nah, kelompok ini nanti akan berdiskusi bersama-sama mencari masalah kemudian mengerjakan KPD. Salah satu siswa untuk ke depan mencoba membuka bawang bombay ini. Silakan, coba dilihat dulu nih. Ceritakan Ibu apa yang ada di bawang bombaynya. Oh, akar serabut. Ya, akarnya serabut. Kemudian coba ini dibuka. Oh, isinya lapis dan buat air. Ya, ada airnya. Ya, silakan Ibu, terima kasih. Yang kita lihat bahwanya ini adalah tumbuhan umbi lapis. Dia memiliki akar yang serabut. Coba anak-anak sudah di depan. Kemudian dia juga berair. Umbi lapis menyimpan cadangan makanan berupa air. Maka ini adalah merupakan ciri-ciri cara berkembang biak tumbuhan dengan cara umbi lapis. Nah, untuk kalian biar lebih paham, mari kita lihat simak video pembelajaran berikut. Kalian siapkan juga pulpen bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting di dalam video. Nanti kalau yang tidak dipahami, silakan langsung ditanya sama Ibu. Siap ya? Perhatikan videonya. Vegetatif alami yang terjadi pada tumbuhan. Yang pertama ada tunas. Nah, tunas ini bisa kita artikan sebagai tanaman yang muncul dari tanah. Biasanya berasal dari akar atau batang tanaman induknya. Contohnya bisa. Baik anak-anak, tadi kalian sudah bersama-sama menonton video pembelajarannya. Sekarang kita tanya jawab mengenai cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Untuk yang pertama, tunas. Nah, berdasarkan video tadi, tumbuhan yang berkembang biak secara tunas memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya. Coba Vini.
tunas, Bu, bagian tumbuh yang baru muncul dari atas permukaan tanah. Anak-anak, ini Ibu sudah siapkan dua jenis kartu. Untuk kartu yang pertama dulu, cara perkembangbiakannya. Dilihat kartunya masuk di kelompok vegetatif apa kelompok generatif. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video bersama-sama bermain lempar kartu, maka saatnya kita untuk mengerjakan latihan berdasarkan video tadi. Pertama singkong, kedua ubi jalar, ketiga kentang, 4 bawang bombay, 5 bawang merah, 6 bawang putih, 7 pisang, 8 bambu, 9 jagung, 10 mangga. Sehari-hari tentu kalian menemukan yang namanya tumbuhan, ya kan? Misalnya ada tanaman tebu yang banyak sekali ditanam di masyarakat sekitar sekolah kita. Nah, ada tanaman tebu ini bisa saja mendapat masalah, misalnya diserang oleh hama. Dan diskusikan apa dampak serangan hama pada tumbuhan tebu ini, dan kemudian apa upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pengendalian hama. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional tersebut daerah tersebut. Misalnya daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kalian sudah baca bersama-sama ya. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf yang pertama terlebih dahulu. Kan ide pokok kan ada 3 cara. Yang pertama kita baca dulu teksnya. Yang kedua kita akan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita lihat dulu paragraf yang pertama. Ini singkong, kemudian juga singkong, kemudian hampir setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Berarti kalimat yang lainnya merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Berarti anak-anak, kalimat utamanya ada berada di kalimat yang pertama. Berarti ide pokok untuk paragraf ke-1 adalah Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. dari 3 ide pokok tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan dari paragraf bacaan yang di atas adalah, coba Vini. Baca singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Bahan utama bentuk adalah singkong. Masih ada paragraf 1. Ide pokok paragraf 1. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Penentuan ide pokok ini banyak disalahgunakan dalam pembuatan berita. Misalnya ada berita yang berisi dengan hoax, ya kan? Kalian juga kemarin ada kejadian bahwanya beritanya ada penculikan anak. Kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian apa dampak berita hoax bagi masyarakat. Kemudian bagaimana cara masyarakat untuk mengatasi berita hoax tersebut. Boleh
semprot herbisida, menanam tebu kembali, membersihkan rumput-rumput di sekitar tebu. Kesimpulan informasi, agar tanaman tebu tidak mati, disemprot herbisida dan dirawat dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Kelompok 5. Selanjutnya untuk mengomentari hasil dari kelompok 4, silakan untuk mengomentari kewakilannya. Sudah baik Bu, gimana ada yang salah? Apa yang salah? Bukan herbisida tapi pestisida. Kalau tebu itu, kalau terserah nama, bisa menyebabkan kematian pada tumbuhan tersebut. Kemudian cara mengupayakan agar tumbuhan tersebut tidak terus mati, maka kita bisa menggunakan penyemprotan pestisida. Bagaimana perasaan kalian ketika belajar tadi? Senang. Bagaimana yang kalian senangi? Menempel kartu dan melihat video. Ya, Febri, yang mana yang paling sukai? Menempel kartu juga. Tadi yang kita pelajari adalah Alim, Tentang generatif atau vegetatif Ya. alami. generatif vegetatif alami. Ada lagi yang lain? Ini. Bawang Bu, Ya. grafis. Ya, Bang. Bukan ide pokok. Iya, menentukan ide pokok. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang penopang biakan tumbuhan. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada tunas, umbi akar, umbi batang, akar tinggal, rizoma. Dan kemudian kita telah menentukan ide pokok dari suatu paragraf di mana ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Cek pemahaman kalian. Hari ini kita akan melaksanakan tes formatif. Silakan nanti kalian kerjakan. Beberapa nih yang banyak ininya nih, salahnya kompak nih. Di bagian nomor 2 yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk mencadang makanan. Ada yang bingung, ada yang banyak isi umbi akar, ada yang umbi batang. Nah, ini nak, perbedaan umbi batang sama akar. Kalau batang itu dia batangnya menjalar di tanah, di dalam tanah. Nah, kalau umbi akar ini, umbi akarnya tuh mengembang, akar itu mengembang. Jadi sebagai simpanan makanannya. Jadi kayak ubi kayu dia membesar, jadi akar itu membesar baru membentuk umbi. Itu namanya umbi akar. Kalau kalian sudah semuanya sudah di atas KKM, jadi kelas kita tuntas semuanya. Sudah kita semua, baru kita melaksanakan kegiatan pengayaan. Kita ini mengerjakan mind mapping, membuat mind mapping itu tentang vegetatif tumbuhan. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin.